Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Mardatilah, semester 5, kelas A, program studi hukum keluarga Islam, ingin mempresentasikan tentang gugatan wakaf, proses pembuktian, pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke bagian gugatan wakaf. Adapun cara menggugat harta wakaf di pengadilan agama ialah dengan cara gugatan diajukan secara tertulis atau lisan yang terdiri dari 1. Identitas penggugat. 2. Identitas tergugat. 3. Posita atau dasar-dasar gugatan. 4. Petitum atau isi tuntutan. Dari keempat poin tersebut, inilah yang menjadi dasar jika kita ingin mengajukan gugatan wakaf. Selanjutnya ke bagian proses pembuktian. Di bagian proses pembuktian ini ada 6 poin. Yang pertama, pengakuan atau ikrar. Yang kedua ialah kesaksian atau syahadah. Yang ketiga, sumpah atau qasamah. Yang keempat, petunjuk atau qarinah. Yang kelima, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Yang keenam, pengetahuan hakim. Jadi dalam proses pembuktian dibutuhkan 6 poin ini yang barusan saya bacakan: pengakuan, kesaksian, sumpah, petunjuk, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, dan pengetahuan hakim. Selanjutnya kita ke bagian pengakuan. Jenis-jenis pengakuan di dalam persidangan ialah ada 3 poin. Yang pertama, pengakuan murni. Yang kedua, pengakuan berkualifikasi. Yang ketiga, pengakuan berklausul. Jadi ada 3 poin yang dalam poin pengakuan ini yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kita ke bagian kesaksian. Dalam menggunakan saksi, dalam masalah sengketa wakaf diutamakan saksi. 1. Orang yang mendengar dan mengetahui fakta secara langsung dengan panca inderanya. Yakni orang yang mengetahui secara spesifik tentang fakta dari keseluruhan masalah sengketa wakaf tersebut. Selanjutnya, saksi harus memenuhi syarat formil dan material. Ini pada bagian kedua. Jadi, menjadi saksi harus ada memenuhi syarat formil dan material. Yang ketiga, saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat dan tidak memaksa. Jadi saksi mempunyai bukti yang bebas dan tidak mengikat serta tidak memaksa. Ini poin bagian ketiga. Jadi pada bagian kesaksian ini ada 3 poin. Mungkin selanjutnya kita ke bagian sumpah. Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Hakim tidak bisa memutus perkara hanya semata-mata berdasarkan sumpah yang tanpa disertai alat bukti lainnya.
Jadi pada bagian ini kita bisa melihat alat bukti sumpah ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan hakim tidak bisa memutus perkara hanya semata-mata berdasarkan sumpah yang tanpa disertai alat bukti. Jadi harus mempunyai bukti baru bisa bersumpah. Mungkin itu saja pemaparan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.